Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kawan-kawan pejuang CPNS 2021. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat, bahagia, optimis, dan jangan lengah. Dua kata kunci, optimis dan jangan lengah. Oke, balik lagi di channel Asnan Wae, rubrik KTP Pas Tuntas PNS. Sobat, kali ini saya sengaja tidak membuat konten tentang info terbaru CPNS karena memang belum ada updatean. Kalau kita dapat updatean, nanti pasti kita infokan ke sobat sekalian ya. Jangan sampai membuat video untuk mengada-ada saja ya, begitu. Itu sama aja PHP, pemberi harapan pasti. Oke, kali ini kita akan sharing sedikit tentang gimana saya akhirnya lulus CPNS di 2019 ya kawan-kawan. Dulu saya sepanjang hidup saya itu ada ikut CPNS itu 2 kali, yaitu 2018 dan 2019. Sebelumnya saya tidak ikut ya, karena mungkin belum terketuk hatinya ya. 2018 saya ikut di formasi dosen UIN Antasari Banjarmasin ya, posisi asisten ahli waktu itu. Cuma kebetulan waktu itu masih ada TKP ya, TKP di SKD itu ada TKP. Kebetulan poin saya kurang gitu ya, meskipun saya di posisi 1 secara akumulatif, tetapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi ya. Itu belum rezeki ya kawan-kawan. Intinya setelah itu saya kemudian alhamdulillah di 2019 itu ada lagi dibuka dosen UIN juga Antasari di Kemenak ya, di Banjarmasin. Kemudian saya ikut lagi, itu pesertanya alhamdulillah membludak ya. Kalau yang sebelumnya itu kalau tidak salah ada 22 peserta, ini ada 50 peserta SKD-nya ya, luar biasa ya. Tetapi ini yang diambil 2 ya, jadi lumayan ya, lebih dari 1 ya. Itu saya tes itu SKD itu di bulan Januari akhir atau Februari awalnya, pokoknya sekitaran itu. Kemudian saya itu mulai belajar itu sekitar bulan bulan buka-buka begitu ya, itu bulan November Desember itu saya buka-buka channelnya. Ada dosen Diesel gitu ya, ada Viracon gitu, ada Fandi AP, itu the best pokoknya ya. Sebelum akhirnya saya ikut buat juga kayak gini, mencoba men-share ya. Ini bukan untuk apa-apa, tapi men-share pengalaman saja. Nah, di 2019 itu kawan-kawan banyak cerita ya. Akhirnya sebelum saya di SKD maupun SKB secara integratif dinyatakan lulus di peringkat 2 ya. Di SKD saya kebetulan di posisi 2, SKD dengan skor 396 nih. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. 396, selisih 2 poin dari yang nomor 1, 398. Tapi di posisi 3 itu sama 396, cuma TKP-nya saya menang gitu ya. Nah, kemudian dari situ masuk ke SKB alhamdulillah. Kemudian di SKB itu kan ada 3 ya, ada tes. Saya pertama itu praktek kerja ya, jadi ngajar micro teaching, itu harus dihajar betul harus dipersiapkan mantap, is yours gitu ya. Kemudian setelah itu ada wawancara. Saya wawancara dulu karena karena psikotesnya itu kebetulan yang 2019 itu diulang ya, karena satu dan lain hal begitu. Alhamdulillah dari itu pas pengumuman saya tetap di posisi 2 ya, yang nomor 4 itu bisa menyalip ke nomor 1. Nah, dari situ kenapa saya jargonnya adalah optimis dan jangan lengah ya. Optimis, kita harus selalu optimis ya, kita harus berbaik sangka pada Tuhan, bahwasanya ketika kita bilang akan dipermudah, insya Allah nanti akan dipermudah sama Tuhan jalannya. Apalagi kalau niat kita memang tulus mau menjadi abdi negara, memperbaiki, menyumbang kreativitas maupun ide-ide kita gitu ya, untuk
mungkin untuk kemajuan bahasanya tinggi sekali ya. Intinya kita mau menjadi abdi negara yang melalui jalan kita, misalnya dosen-dosen, guru-guru dan seterusnya kawan-kawan, sesuai jurusan dan bidang masing-masing. Kemudian yang kedua, insya Allah Allah akan mendengarkan itu. Kemudian yang kedua tentunya jangan lengah. Maksudnya jangan lengah adalah tadi saya SKD berada di posisi 2, diambil 2 ya. Kalau lengah sedikit saja itu tipis sekali ya, selisih sama yang kebetulan di SKB-nya itu nomor 1, jadi dia nomor 3 gitu ya. Intinya yang nomor 4 bisa nomor 1 itu kan suatu suatu lonjakan yang sangat dahsyat begitu ya. Kalau kita lengah sedikit, kita posisi yang kita kira sudah aman itu bisa jadi tidak aman, dan justru sudah ibaratnya satu kaki melangkahkan ke final ibaratnya ya. Kalau di SKD-nya sudah tinggi tapi tidak jadi sampai ke final. Itu pesan saya buat kawan-kawan yang nantinya akan berjuang di CPNS 2021. Sembari menunggu kabar nantinya formasi di bulan rencananya kan dibuka di bulan Mei ya paling lambat begitu. Kemudian paling cepat itu Juni untuk tesnya. Jadi kan masih ada waktu sekitar 4 bulanan. Itu kawan-kawan bisa apa yang bisa disiapkan ya, yang disiapkan selain berkas-berkasnya tentunya yang bisa di-scan gitu ya, kayak ijazah, transkrip, KTP. Nah itu juga mulai sekarang alangkah baiknya untuk berbuat baik ya, apalagi situasi pandemi seperti ini. Kalau kita berbuat baik, menolong sesama begitu ya, berbakti kepada orang tua begitu, itu pasti akan dimudahkan jalannya nantinya. Karena saya ingat betul ketika saya tes SKD maupun SKB, saya terus WA ya, minimal WA orang tua, karena kebetulan saya di Banjarmasin, orang tua di Jogja ya. Telepon begitu, by phone, minta didoakan gitu ya, terus saja setiap step by step ujian itu saya selalu tak lupa meminta itu. Selain itu juga saya WA kawan-kawan saya ya, mahasiswa saya ya, meskipun saya kan sebelumnya memang di UIN gitu ya, tetapi masih dosen luar biasa. Nah itu saya minta doanya begitu ya, sembari kita harus berbuat baik. Misalnya ada batu yang di jalan gitu ya, kita singkirkan begitu. Kemudian kita melihat sesuatu orang yang memerlukan gitu ya, tetapi kita posisi sedikit duitnya ya, yang sedikit coba kita usahakan. Dari sedikit itu kan bisa jadi langkah awal untuk Tuhan meridai kita menjadi PNS. Oke, gitu kawan-kawan, semoga menginspirasi. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bahagia, optimis, dan jangan lengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.